Bayangkan seorang pria memiliki 16.000 istri. Tidak masuk akal? Tapi itulah yang terjadi pada Dewa Krishna, salah satu inkarnasi Dewa Wisnu yang paling terkenal dalam mitologi Hindu. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal nafsu atau kekuasaan. Cerita ini punya makna spiritual, sosial, bahkan filosofis yang dalam. Jadi, kalau kamu berpikir Krishna cuma pria hidung belang surgawi, video ini akan mengubah pandanganmu total. Yuk, kita selami kisah luar biasa ini sampai tuntas. Sebelum kita bicara soal 16.000 istri, kita perlu kenal siapa itu Krishna. Ia lahir sebagai putra Dewaki dan Wasudewa, dan merupakan inkarnasi ke-8 dari Dewa Wisnu. Sejak kecil, Krishna dikenal karismatik, bijaksana, dan penuh cinta. Di masa mudanya, ia bermain di Vrindavan, dikelilingi para gopi yang mencintainya tanpa syarat. Tapi Krishna bukan manusia biasa, dia adalah simbol cinta ilahi, dan tindakannya selalu punya makna spiritual yang dalam. Kisah 16.000 istri Krishna dimulai dari raja jahat bernama Narakasura, penguasa kerajaan Pragjotishapura. Ia dikenal kejam, angkuh, dan suka menculik wanita dari berbagai kerajaan. Bayangkan, ia menawan 16.100 putri bangsawan dan gadis suci, memenjarakan mereka dalam istana besar. Para wanita ini menangis setiap hari, berdoa agar dibebaskan dari siksaan dan aib yang mereka derita. Kehormatan mereka hilang, dan tak ada kerajaan yang berani melawan sang raja jahat itu. Saat kabar kekejaman Narakasura sampai ke Krishna, ia tidak tinggal diam. Bersama istrinya, Satyabhama, inkarnasi Dewi Bumi, Krishna menunggangi Garuda dan terbang menuju kerajaan jahat itu. Mengapa Satyabhama ikut? Karena ada ramalan bahwa Narakasura hanya bisa dikalahkan oleh wanita, atau oleh inkarnasi Dewi Bumi sendiri. Maka, ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga momen spiritual yang sudah ditakdirkan. Mereka bersiap menghadapi ribuan pasukan jahat dan kekuatan sihir hitam. Pertempuran berlangsung sengit. Narakasura memanggil senjata sihir, pasukan raksasa, dan bahkan mencoba menyerang dengan petir. Tapi Krishna dengan tenang menghancurkan semua serangan. Satyabhama pun menunjukkan keberanian luar biasa. Akhirnya, saat Narakasura mencoba serangan terakhir, Satyabhama melepaskan panah yang menembus tubuhnya. Ia gugur di tangan inkarnasi Dewi Bumi sendiri, sesuai ramalan. Kegelapan pun runtuh. Ribuan wanita akhirnya dibebaskan. Setelah kemenangan itu, para wanita yang diselamatkan merasa hancur secara sosial. Di zaman itu, wanita yang pernah ditawan dianggap tidak murni dan tak layak dinikahi. Mereka tak bisa kembali ke keluarga atau kerajaan asal. Mereka semua memohon pada Krishna, jangan biarkan kami hidup dengan aib ini. Jadikan kami istrimu, dan lindungi kehormatan kami. Ini bukan soal cinta romantis, tapi soal kehormatan, keselamatan, dan martabat. Krishna, dengan cinta dan welas asihnya yang tiada batas, menerima permohonan mereka. Ia menikahi semua wanita itu sekaligus, bukan karena hawa nafsu, tapi karena kasih dan tanggung jawab. Ia menjadi pelindung mereka, memberi mereka tempat, nama, dan kehidupan yang layak. Dalam teks suci, ini dianggap sebagai tindakan agung dari seorang dewa, yang mengangkat mereka dari kehinaan menuju kehormatan. Krishna kemudian membangun 16.000 istana megah di kota Dwaraka. Setiap istri mendapatkan istananya sendiri, lengkap dengan pelayan, taman, dan fasilitas mewah. Krishna, dengan kekuatannya sebagai Tuhan, membagi dirinya menjadi ribuan wujud agar bisa hadir di setiap istana pada waktu yang sama. Ini menunjukkan bahwa Krishna melampaui hukum fisika dan waktu. Ia adalah Tuhan yang Maha Hadir. Setiap hari, Krishna menghabiskan waktu dengan setiap istrinya, berbicara, tertawa, dan membimbing mereka secara spiritual. Ini bukan kehidupan penuh kenikmatan duniawi, tapi rumah tangga yang penuh kebijaksanaan. Para istri bukan hanya pasangan, tapi juga murid yang belajar langsung dari Sang Ilahi. Ia mengajarkan mereka tentang dharma, kesetiaan, dan makna hidup yang lebih tinggi. Para istri Krishna dikenal sangat setia dan spiritual. Mereka tidak melihat Krishna hanya sebagai suami, tapi juga sebagai Tuhan. Dalam banyak teks,
Mereka disebut Mahatma, jiwa agung yang sudah mencapai pencerahan karena kedekatannya dengan Tuhan. Hubungan ini melampaui urusan duniawi. Ini adalah simbol kesatuan antara jiwa individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa filsuf Hindu menjelaskan pernikahan Krishna ini secara simbolik. Krishna adalah samudera cinta ilahi, dan para istrinya adalah sungai-sungai jiwa yang mengalir menuju samudera itu. Jadi, pernikahan ini bukan soal biologis, tapi simbolisasi penyatuan spiritual. Bahkan jumlah 16.000 pun sering dianggap simbol dari jumlah emosi, pikiran, dan bentuk cinta dalam kehidupan manusia. Angka 16.000 bukan angka acak. Dalam ajaran Bhakti Yoga, jumlah ini melambangkan banyaknya bentuk rasa cinta dan pengabdian yang dimiliki manusia. Krishna sebagai Tuhan menerima semua bentuk cinta itu tanpa membeda-bedakan. Ia menerima kita apa adanya, entah kita seperti putri, seperti pendosa, atau orang terbuang. Dalam cerita ini, Krishna mengangkat setiap jiwa menuju kebebasan dan kebahagiaan sejati. Setelah hidup dalam penderitaan, ribuan wanita itu akhirnya hidup dengan damai di bawah naungan Krishna. Mereka tidak hanya mendapatkan perlindungan, tapi juga pencerahan. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi simbol kekuatan wanita dan spiritualitas dalam tradisi Hindu. Mereka bukan korban, tapi pemenang yang menemukan Tuhan dalam penderitaannya. Kisah Krishna dan 16.000 istrinya bukan kisah cinta biasa. Ini adalah cerita tentang kasih Tuhan yang tidak memilih, tidak menghakimi, dan tidak membatasi. Ia mencintai setiap makhluk, memberi harapan di tengah kehancuran. Krishna mengajarkan bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal memberi, melindungi, dan membimbing. Dalam berbagai agama dan filosofi, Tuhan sering digambarkan sebagai pribadi yang menerima semua jiwa. Krishna menerima para wanita yang terbuang. Ia tidak memandang masa lalu, tapi masa depan jiwa mereka. Inilah bentuk cinta ilahi yang universal. Bukan sekadar legenda, tapi pelajaran hidup. Jadi, ketika kamu mendengar Krishna punya 16.000 istri, jangan buru-buru menghakimi. Di balik angka itu, tersembunyi kisah pengorbanan, kasih ilahi, dan transformasi spiritual. Tuhan datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Krishna tidak hanya mencintai 16.000 wanita itu, dia juga mencintai kamu, aku, dan seluruh ciptaannya, tanpa syarat.